dipersilakan kepada adik-adik peserta. Berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Bapak ke snack di dalam ruangan. Atau seorang yang ditunjuk oleh penanggung jawab unit PNR, kepala sekolah, kepala lembaga pendidikan luar sekolah, atau orang yang punya profesional di bidang ini yang ditunjuk oleh sekolah untuk membina dan melatih. Artinya pembina sekaligus pelatih. Oke, ini adalah posisi panjenengan. Kemudian apa yang harus dilakukan? Panjenengan setelah menjadi pembina, apa yang harus dilakukan terhadap anak didik kita yang berada di PNR? Ketika nanti panjenengan sudah di awal tahun ajaran baru, itu biasanya siklus manajemen ini akan berlaku dan harus panjenengan laksanakan. Yang pertama adalah perekrutan. Di perekrutan ini nanti biasanya sekolah-sekolah itu ada cara-cara tersendiri. Ada yang melalui MOS atau masa orientasi dalam perkenalan ekstra, ataupun nanti ada waktu tersendiri dari sekolah masing-masing. PNR yang ada di sekolah tersebut adalah memang benar-benar ada. Nah, setelah orientasi nanti pendaftaran akan di ACC atau di Perpal, disetujui oleh PMI Kabupaten. Nah, setelah disetujui nanti adik-adik atau bapak ibu semuanya yang ikut bergabung dalam relawannya PMI maupun TSR, KSR maupun relawan muda PMR nanti bisa mendownload semuanya. Kalau kita aktifkan Siapa yang mau menggantikan ketua kelas? Kamarnya dari sana. Oh ya, tim baginya 1, 2, 3 nya juga disampai Mbak. Berarti nanti mau buat nomor 1 sampai 3. Ya nanti saya nggak memberikan tugasnya, nanti saya nggak pilih-pilih 1, 2, 3. Misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lah, yang pertanyaan kan? Ada pertanyaan? Di sini?
Berarti nanti pembelinya gagal, adik-adik nggak bakal bergabung. Semangat pagi! Semua PNS! Laporkan yang berbeda semuanya. Oke, dan kalau sudah diangkat kepada adik-adik tadi, baik pada jumlah ibadah. Nanti waktunya maksimal adalah 20 menit untuk 1 jam maksimal. Nah, setelah itu nanti semua tampil akan ada evaluasi dari masing-masing bidang. Setelah itu nanti dicoba sudah telah makan. Baru nanti agenda berikutnya adalah divisi penanda untuk pemerintah koordinator for PIN tahun 2022-2023. Untuk meningkatkan ilmu terkait dengan COVID, nanti akan ada keterangan dulu dan akan siap kepada Ibu Bapak Koordinator yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih semangat? Siapa yang masih semangat? Siapa yang masih semangat? Berarti yang tiga angkat tangan tidak semangat. Siapa yang masih semangat? Oke, semua semangat ya pada pagi ini, ini masih pagi ya. Ini masih pagi, harus semangat dan semangat. Ada setengah 12 itu masih pagi bagi saya. Bagi kita PMR setengah 12 masih pagi. Pagi apanya? Pagi semangatnya. Setuju? Setuju. Baik pagi jam 6 dan 5 tetap semangatnya selalu semangat pagi. Oke. Tadi kalian sudah belajar beberapa materi di tempat-tempat yang berbeda. Nah saat inilah nanti tiap materi akan disampaikan oleh perwakilan dari teman-teman tadi. Namun ya karena keterbatasan waktu dan tadi sudah di opiak bahasa Indonesia yang di dasar gerakan internasional palang merah dan bulan cabai merah dan Tribakti PMR. Tapi nanti yang akan ditampilkan oleh teman dari kelompok 1 tadi sebenarnya kami membentuk beberapa kelompok untuk menampilkan sebuah materi. Untuk itu dari kelompok 1 kelompok pamakan bersama hanya menampilkan tentang yang menerima dari teman kelompok 1. Sebenarnya bagaimana kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan menyampaikan materi Tribakti PMR. Sebelumnya kami dari materi Gerakan Palang Merah akan menyampaikan materi Tribakti PMR. Ya, jadi yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan hidup sehat. Keterampilan hidup sehat adalah tindakan kemampuan, kecakapan yang dimiliki oleh seseorang, baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatannya serta mencegah risiko penyakit. Dan di sini akan saya beritahu contoh keterampilan hidup sehat. Jadi contohnya yaitu makan sehat dan bergizi seimbang, mengatur waktu makan atau makan yang teratur, istirahat atau tidur yang cukup, olahraga secara teratur, hindari stres, mendapatkan asupan vitamin yang cukup, banyak minum air putih, mengurangi konsumsi gula. Dan juga cara penerapan keterampilan hidup sehat yaitu menerapkan aktif berolahraga, makan makanan yang sehat, bergabung di komunitas sehat, dan istirahat yang cukup. Dan di sini contoh penerapan di masyarakat.
Yaitu yang pertama, membersihkan lingkungan yang kotor. Yang kedua yaitu menyediakan tempat sampah agar terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga yaitu menjaga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pendidikan remaja Jaya akan menampilkan drama yang bertema penyerangan HIV AIDS. Selamat menyaksikan. Ada segerombol siswa yang sedang membicarakan berita bahayanya kasus HIV yang ada di Bandung. Tahu gak sih kalau ada berita ribuan kasus HIV di Bandung terdiri dari mahasiswa juga loh. Aduh, bertambah terus. Apa itu? Inilah gambarannya penularan kasus HIV. Yang pertama ada insan. Yang menggerogolinya adalah kebal. Tiba-tiba masuk virus yang bernama HIV yang menyerang insan dengan cara merayu kebal. Kalian capek nggak sih kayak gini? Pegangan terus? Tidak. Kok bisa? Karena aku kebal. Aku sangat kuat. HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, adalah penyakit yang menyerang kekebalan tubuh pada manusia. HIV bisa menyerang melalui yang pertama yaitu ASI, air susu ibu, yang kedua yaitu transfusi darah, yang ketiga yaitu penggunaan jarum suntik yang bergantian, yang keempat yaitu hubungan seksual pranikah atau hubungan seksual sebelum menikah. Adapun pencegahan HIV antara lain dengan A, B, C, D, E. A. Abstinens, puasa. Arti dari puasa yaitu menahan nafsu untuk tidak berhubungan seksual. B. Be faithful atau setia pada pasangan. C. Kondom, selalu menggunakan pengaman saat berhubungan seksual. D. Don't use drugs, tidak memakai narkoba. E. Equipment, menggunakan peralatan yang steril. Virus HIV pun berusaha menyerang kebal. Perkelahian pun terjadi, tetapi virus HIV tidak berhasil menyerang kebal. Virus pun pergi. Beberapa saat kemudian, HIV datang dan berhasil menerobos kebal. Karena HIV sudah berhasil menyerang kebal, kebal pun menjadi lemah, sehingga banyak penyakit yang berdatangan dan menyerang insan. Jadi, ketika kekebalan tubuh menurun, penyakit-penyakit seperti HIV/AIDS dapat menyerang dengan mudah. Imun tidak aman lagi karena kebal tidak lagi melindungi. Lalu, apa yang kemudian terjadi dengan TBC, diare, kanker terhadap imun? Yang mereka lakukan adalah menyerang dan mematikan imun. Maka dari itu, kita harus menjaga diri dan mencegah agar tidak terjadi HIV/AIDS dengan beberapa trik dan tips. Yang pertama, berbekal informasi tentang kesehatan reproduksi. Yang kedua, tidak tergoda melakukan hubungan seksual. Yang ketiga, berpikir maju untuk baru dan pendirian teguh.
Yang keempat, dapat mengatur energi remaja menjadi hal positif. Yang kelima, membina persahabatan yang sehat dan saling menghargai. Dan yang terakhir, memupuk pengenalan pribadi menjadi saling pengertian. Sekian. Sekian dari kami, tim PRS. Jika ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Juli HIV. Siap. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sekarang waktunya, sudah waktunya 10 menit maksimal. Kami perwakilan dari Remaja Sehat Peduli Sesama ingin menampilkan drama mengenai kesehatan reproduksi dan pubertas. Dan juga menurut Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2014, usia remaja itu dimulai dari usia 10 sampai 19 tahun, dan juga menurut KPM, usia remaja itu dimulai dari usia 10 sampai 24 tahun dan sesaat sebelum menikah. Kenapa kok kita tuh harus jaga kebersihan organ reproduksi? Karena di sekitar organ reproduksi kita itu terdapat rambut-rambut halus yang jika kita tidak membersihkannya setiap saat akan menimbulkan kotoran, kuman, dan juga jamur. Dan untuk mencegah hal itu terjadi, kita perlu memotong bulu itu secara merata agar tidak terjadi penumpukan bakteri dan lain-lainnya. Kalau pubertas gimana tuh Kak? Itu suatu tahap perkembangan di mana seorang individu yang belum dewasa akan mendapat ciri fisik dan sifat yang memungkinkan untuk mampu bereproduksi. Untuk laki-laki, masa reproduksinya dimulai pada usia 13 sampai dengan 14 tahun, dan untuk perempuan dimulai dari usia 11 sampai dengan 12 tahun. Kamu pede banget sih. Orang kita lagi bahas tentang reproduksi dan kesehatan alat reproduksi remaja. Apa iya? Aku nggak percaya.
bener tahu. Nah, coba kamu jelasin ciri-ciri. Nah, coba kamu jelasin ciri-ciri pubertas dari laki-laki dan perempuan. Kira-kira kalian tahu nggak sih? Tanda remaja laki-laki yang sudah pubertas adalah mengalami mimpi basah. Sorry ya, mimpi basah itu kayak gimana sih? Mimpi basah itu peristiwa alami keluarnya cairan dalam organ reproduksi. Nah, selain itu ada lagi ciri-ciri lain pubertas pada laki-laki. Kalian mau tahu nggak? Ya tentunya mau dong, bisa coba dijelaskan pada kamu. Ciri-cirinya yaitu 1. Bau menjadi lebih bidang. 2. Tubuh bau halus pada alat kelamin. 3. Tubuh lebih bermassa atau berotot. Aku juga tahu loh berapa ciri-ciri primer dan sekunder pada perempuan. Kalau ciri-ciri primer perempuan, 1. Ditandai menstruasi pertama atau keluarnya darah dari lubang kemaluan. Terus, kalau ciri sekunder perempuan, yang pertama, payudara membesar. 2. Tumbuhnya bulu halus di sekitar besia. 3. Rangga punggung membesar. Dan yang terakhir, tumbuhnya bulu halus di sekitar alat kelamin. Oh gitu ya, makasih ya udah jelasin ke kita. Ya. Pesan dari kami, dimanapun kalian berada, tetaplah menjaga kesehatan reproduksi. Karena menjaga kesehatan reproduksi merupakan hal penting untuk keberlangsungan hidup. Kesimpulan dari drama kami, baik laki-laki maupun perempuan, masa pubertas disertai kulit lebih berminyak dapat menimbulkan jerawat dan jumlah keringat yang bertambah. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dari drama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh fasilitator atau pembina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok materi donor darah ingin mempresentasikan tentang materi donor darah. Saya Renadia Rizal sebagai pembimbing materi. Saya Ivan Pradana sebagai pendengar. Saya Bunda Dita sebagai asisten perawat. Saya Bunda Nabila sebagai penjelas materi. Pengertian donor darah yaitu menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah. Transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan
untuk orang yang membutuhkan. Donor darah dibagi menjadi dua. Yang pertama, donor darah sukarela. Donor darah sukarela yaitu seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui untuk siapa. Donor darah pengganti. Donor darah pengganti seseorang yang dimintai untuk menyumbangkan darahnya tanpa darah, tanpa ada donor darah. Tiga, resiko penyakit kanker. Selanjutnya syarat-syarat donor darah. Yang pertama, usia minimal 17 tahun sampai 16 tahun. Syarat-syarat donor darah. 1. Usia minimal 19 sampai 60 tahun. 2. Berat badan minimal 45 kg. 3. Sehat jasmani rohani. 4. Tidak memiliki riwayat penyakit HIV, AIDS, hepatitis B dan C, dan sifilis. HB berkisar antara 12,5 sampai 17. Tahapan prosedur. Yang pertama, tahap registrasi. Kak, mau tanya nih, gimana sih tahapan prosedur untuk donor darah itu? Yaitu tahap pertama registrasi, yaitu Kemudian kamu harus isi formulir. Wah, yang kedua tahap pemeriksaan pendahuluan. Sebenarnya kamu sudah pernah donor darah? belum. Kalau ditanya pemilihan kamu apa? 190, Donor darah? 60. Yang ketiga tahap pengambilan donor darah. Gaji. Selanjutnya tahap pemulihan. Sudahnya kamu boleh minum air yang Kayak ngelak. kita harus bersama. Kamu sudah dengan secukupnya ya. Ya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Bila itu taufik dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita adalah educator, penyuluh remaja sebaya. Serta PGRI Asri. Untuk kepemimpinan, pada awalnya pemimpin itu adalah panutan untuk para anggotanya. Jadi seorang pemimpin itu seorang yang memimpin anggotanya dengan baik. Masa seorang pemimpin gak memberi contoh dengan baik, semisal tata tertib. Pemimpin meminta para anggotanya untuk tertib pada aturan tersebut, tapi pemimpinnya tidak memenuhi aturan tersebut. Itu pemimpin yang egois. Ada yang kayak gitu di sekolahnya, ada. Ya, dari mana kan? Ada.
Kalau pemimpin itu lebih baik dia apa kan enaknya? Maksudnya ditegur atau dibagaimanakan gitu. Jadi seorang pemimpin itu adalah pemegang dari sebuah organisasi, bukan organisasi saja, melainkan dari pemimpin juga adalah suatu pandangan itu merupakan contoh buat contoh kita. Oh, dia itu begini, kita harus mengikuti yang baik. Dari sisi baiknya kita harus mengikuti mereka. Kalau sisi jeleknya, nah ini dibuat saja, bener kan? Kalau boleh tahu di sini ada seorang pemimpin kak dari sekolah di mana? Siapa kak? Kak Elsa, mana orangnya? Apa kak? Kalau boleh tahu, oh ini yang tadi aktif itu ya? Boleh masuk nggak ke sini? Mampir ke sini boleh? Boleh membantu saya atau gitu? Boleh? Menceritakan pengalamannya sebagai seorang pemimpin. Nanti semuanya di sini adalah calon pemimpin semuanya. Pasti ada kan yang ingin jadi pemimpin, ada yang pengen jadi semisal contoh kan, ada yang ingin jadi dokter, mengatur perawat-perawatnya bagaimana. Ada di sini yang ingin jadi dokter ada? Berapa sih yang mau jadi dokter ya? Boleh diceritakan kak pengalamannya, boleh diceritakan pemimpin apa, boleh diceritakan, silakan. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Elsa Purnika. Saya dari SMK Negeri 1 Jemberana. Di sini saya menjadi koordinator utama di PMR saya, PMR Manggala Bakti SMK Negeri 1 Jemberana. Mungkin di SMA kakak itu ada contoh SMK, ada contoh ada anak yang susah dipimpin atau bagaimana, itu cara kakak bagaimana memimpin? Oke, jadi macam-macam anak itu kan masing-masing berbeda. Ada yang mungkin mudah diatur, ada yang mungkin susah diatur, dan masih banyak lagi kriteria anak itu yang berbeda-beda, itu masih banyak. Mungkin kita sebagai seorang pemimpin, yang pertama kita harus belajar terlebih dahulu mengenai apa itu kepemimpinan dan sikap yang seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Terus lalu kemudian kita bisa memberikan wawasan juga terhadap anggota-anggota biar mereka juga tahu betapa susahnya kepada bawahan. Tapi seorang pemimpin kalau memang keliru harus siap untuk diingatkan. Karena di sini adalah saling umpan balik. Yang selanjutnya adalah di dalam kepemimpinan itu harus lari tidak jelas atau kami jelas. Intinya kita tetap santai, cari tempat yang aman dan salurkan ataupun minta pertolongan dari tempat kita. Mungkin ada contoh dari Pak Tijen. Kalau misalnya kita itu sedang berada bencana, yang pertama kita tidak boleh panik. Sebagai relawan kita itu harus bisa mengkoordinasikan teman-teman untuk lari ke tempat yang lebih aman. Tidak. Mungkin saja itu saja dari kami, karena saya sama Presiden sama seperti kalian, manusia yang ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah katakan sini terkait setiap yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PP pertolongan pertama ingin menjelaskan tentang luka. Yang perlu diperhatikan dalam
Pertolongan pertama adalah ada 3A. 3A yaitu yang nomor 1, amankan diri kita sendiri. Yang kedua, kita harus mengamankan lingkungan sekitar. Yang ketiga, keamanan pasien. Hari ini kita akan memperhatikan perjalanan arteri. Perjalanan luas dibedakan menjadi satu perjalanan arteri, darah yang keluar dari pembuluh nadi keluar menyembur sesuai dengan denyut nadi dan berwarna merah terang. Karena darah yang keluar dari pembuluh vena mengalir berwarna merah gelap karena mengandung karbon dioksida. Yang nomor 3 ada perjalanan kapiler, berasal dari pembuluh kapiler. Darah yang keluar merembes. Perjalanan ini sangat kecil sehingga hampir tidak memiliki tekanan. Warnanya bervariasi antara merah terang dan merah gelap. Kali ini kita akan mempraktikkan penanganan pada luka kapiler. Yang pertama, kita menggunakan sarung tangan latex. Sarung tangan latex ini berguna untuk melindungi tangan dari terkena cairan seperti darah dan yang lain. Sebab tangan itu yang bersentuhan langsung dengan korban atau pasien. Untuk alat-alatnya ini ada alkohol untuk membersihkan alat-alat yang akan digunakan untuk membersihkan luka yang berbentuk bahan aluminium atau yang caranya seperti ini ya untuk membersihkan alatnya yang akan digunakan. Setelah bersih, luka dibersihkan menggunakan Evanol. Jadi alkohol itu bukan untuk membersihkan luka ya, tapi untuk membersihkan alat-alat yang digunakan seperti gunting, terus yang untuk
mengolesinya menggunakan kapas yang dikasih retanol. Untuk luka jenisnya ada dua ya. Yang pertama luka terbuka dan yang kedua luka tertutup. Untuk pengolesannya bisa diperhatikan ya sini. Untuk pengolesannya hanya digunakan sekali ya, satu olesan saja. Bisa ke bawah, bisa besar. Nah, setelah misal belum bersih bisa pakai kapas yang baru yang diberi dengan. Diulangi sampai 3 kali sampai lukanya bersih ya. Ya. Terus menggunakan kasa yang masih steril, kasa perawan. Lalu obatnya obat ini dikasih ke kasa yang masih steril. Dan kasanya ditaruh di tempat luka. Untuk menyembuhkan perdarahan arteri kita menggunakan Hansaplast. Hansaplast strong. Oke, penglihatannya menggunakan gunting.